Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam, dan hingga pada pagi hari ini, Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati. Ya Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan akan menjaga melindungi kami dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya kami selalu diberikan sukacita, damai sejahtera, yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu dalam kekuatan-Mu, dan kami yakin bahwa segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau beserta dengan kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Bapa di dalam sorga, kiranya sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi berita sabda-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati apa yang kami baca serta kami renungkan itu Tuhan. Tidak lalu dengan sia-sia, dan itu akan mendapat tempat di hati kami dan kami akan praktekkan di dalam kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa di dalam surga, inilah doa sembahyang kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat di dalam Roma 10 ayat 18a. Roma 10 ayat 18a berkata, "Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi." Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita. Renungan kita pada pagi hari ini, hari Selasa 20 Juni 2023, dengan tema selektif mendengar berita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bukanlah sesuatu yang sulit untuk mendapatkan kabar dan berbagai informasi di zaman sekarang ini. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek menawarkan kepada kita banyak sekali media untuk mendengar berita, kabar, dan informasi. Apapun yang kita inginkan dalam waktu singkat, kita dapat langsung mendengar berita dan informasi apa yang terjadi di ujung bumi manapun. Media menolong kita untuk mengakses dan mendengar informasi tersebut, di antaranya melalui media sosial yang sedang diminati oleh banyak orang dan digunakan oleh semua kalangan. Dari sekian banyak berita yang didengar dan dibaca, adakah kita mengkritisi, memiliki dan memilah atau selektif terhadap informasi mana yang bermanfaat dan tidak? Ada orang yang tidak selektif dalam mendengar berita, mendengar hanya setengah-setengah atau tidak secara keseluruhan. Ada juga yang mendengar tetapi menelan mentah-mentah informasi tersebut.
Ada pula orang yang sepertinya mendengar atau terlihat mendengar tapi tidak tahu dan tidak paham apa yang didengarnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya sebagai bahan pengajaran kepada jemaat di Roma, dengan menegaskan bahwa adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka memang telah mendengarnya. Artinya, Israel atau umat Tuhan telah mendengar berita tentang kabar baik, tapi mereka seolah-olah tidak mendengarnya. Mereka tidak menyimak dengan baik atau hanya sekedar saja mendengar, sehingga ketidakpercayaan dan iman mereka kepada Tuhan Allah tidak bertumbuh dengan baik. Mereka tidak selektif dalam mendengar, padahal itu adalah kabar baik, berita kebenaran yang menghantar mereka pada keselamatan. Maka jadilah pendengar berita yang selektif, sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus, agar jemaat di Roma mendengar, menyimak, memahami berbagai berita yang diterima dan selektif menguji kebenarannya dengan ukuran iman yang benar kepada Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada banyak berita yang bertebaran di sekeliling kita. Maka kita patut selektif mendengar, menguji dan memilah, serta memilih kebenaran berita ini dengan kacamata iman. Berilah ruang dalam hidup untuk mendengar hal-hal yang menghantar kita kepada kebenaran, apalagi kalau berita-berita itu adalah kabar baik, kabar sukacita, yakni firman tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Berbanyaklah waktu mendengar kabar baik, menyimaknya dengan baik, tidak hanya sambil lalu saja. Sebab kabar baik firman itulah yang akan memperkokoh kehidupan keluarga kita. Marilah kita selektif mendengar, jangan terpengaruh pada kabar dan informasi mengenakan tetapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa yang sering kita dengar, itulah yang akan mendominasi hati dan pikiran kita. Maka dengarkanlah firman Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang selektif mendengar, terutama dalam hal mendengar firman-Mu yang mengarahkan hidup kami untuk terus percaya dan setia padamu. Amin.